Halo guys, selamat datang kembali di channel ini bersama saya HS. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan dan juga menceritakan mengenai kelanjutan jalan cerita anime Dororo episode ke-8 ini yang berjudul Kisah Saru. Penasaran dengan keseruannya? Mari kita langsung saja ke pembahasannya. Episode ke-8 ini dibuka dengan memperlihatkan keadaan sebuah desa yang sedang diguyur hujan. Namun, secara tiba-tiba hujannya pun berhenti. Para warga yang merasakan adanya keanehan pun langsung keluar dari rumah mereka. Dan tiba-tiba hujan pun kini berubah menjadi hujan abu. Lalu para tetua desa pun menyuruh para warga untuk mencari seorang pengantin wanita. Terlihat juga awan hitam yang mulai menyelimuti desa tersebut. Keesokan harinya, kini kita diperlihatkan Dororo dan Hyakkimaru yang melanjutkan perjalanan mereka. Dan di tengah-tengah perjalanan, mereka melihat sekumpulan orang yang berjalan membawa pengantin wanita perempuan. Namun Dororo merasa sedikit aneh, karena pengantin perempuannya yang terlihat tidak bahagia. Lalu tiba-tiba datanglah seorang anak kecil yang mengarahkan busur pada sekumpulan orang-orang yang membawa pengantin itu. Namun sasarannya tidak mengenai mereka. Seketika Dororo pun menghalangi anak tersebut dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sampai-sampai ia mau melukai orang-orang yang membawa pengantin tersebut. Lalu anak ini pun menunjukkan sebuah awan hitam yang terdapat iblis di dalamnya, yang bernama Noko Saregumo. Dan ketika awan itu muncul, para warga selalu memberikan pengantin wanita agar iblis itu tetap tenang. Namun jika para warga desa tidak memberikannya, iblis itu akan memakan para warga semuanya. Kemudian anak ini menjelaskan, jika pengantin tadi adalah kakaknya yang kini terpilih menjadi pengantin iblis. Karena itulah ia berniat menyelamatkannya. Lalu Dororo pun menawarkan bantuan padanya untuk membunuh iblis tersebut oleh Hyakkimaru tentunya. Namun, ia meminta bayaran pada anak ini. Seketika anak ini pun menyetujuinya dan langsung memberikan bayaran saat itu juga. Yang ternyata anak ini memberikan ulat-ulat pada Dororo. Namun ada sebutir emas juga tentunya. Ia juga mengatakan pada Dororo, jika batu seperti itu sangat banyak dan tidak terlalu dibutuhkan di sini. Dan akhirnya di sini mereka pun berkenalan, di mana anak yang bernama Saru ini berjanji akan membawa Dororo pada tempat yang terdapat banyak emasnya jika ia membantu menyelamatkan kakaknya. Lalu scenes beralih pada si pengantin wanita yang sedang dijaga oleh beberapa orang. Namun, tiba-tiba Dororo dan Saru pun membuat para penjaga itu tidak sadar dengan memukul kepala mereka. Dengan cepat mereka pun menyelamatkan kakaknya Saru. Akan tetapi, ketika diselamatkan kakaknya justru menolaknya. Karena sebenarnya ia sendirilah yang mengajukan diri sebagai pengantin si iblis. Karena ia tidak mau melihat semua orang dimakan oleh iblis itu, termasuk adiknya yaitu Saru. Lalu, tiba-tiba monsternya pun datang dan langsung memakan kedua orang penjaga pengantin. Dororo pun menyuruh Hyakkimaru melawan iblisnya. Namun, terlihat Hyakkimaru yang sedikit kebingungan, karena dalam penglihatannya, yang ia lihat adalah semuanya berwarna merah. Yang mengartikan, jika di sekelilingnya itu memiliki aura jahat, dan itu terjadi karena iblis tersebut berwujud awan yang sangat besar. Lalu iblis itu pun datang dengan wujud kelabang raksasa. Dan ketika iblis itu akan memakan Saru, tiba-tiba kakaknya menyelamatkannya. Dan alhasil kakaknya pun langsung dimakan oleh iblis itu. Lalu, ketika iblis itu akan kembali lagi untuk menyerang Hyakkimaru, tiba-tiba cahaya matahari pun menembus awan iblis tersebut. Yang akhirnya membuat iblisnya pun melarikan diri saat itu juga. Singkat waktu, kini Dororo dan Hyakkimaru pun dibawa ke kediaman Saru. Di sana Saru menceritakan
jika kakaknya itu bukanlah kakak kandungnya. Lalu kita diperlihatkan saat Saru kecil yang tinggal sendirian di gunung karena kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Dan kita diperlihatkan saat para warga mengusirnya sampai-sampai mereka membakar rumahnya karena tidak menginginkan seorang pun yang tinggal di gunung itu. Dan setelah kejadian itu, di sanalah awal pertemuan Saru dengan kakaknya yang mengobati Saru yang terluka. Setelah itu, Saru merasa jika kakak yang menyelamatkannya seperti ibunya yang selalu menyayanginya. Kembali ke masa sekarang, di mana diperlihatkan Hyakimaru yang sedang kebingungan setelah kejadian itu. Dan di sisi lain, Dororo juga Saru melihat hujan abu yang kembali datang. Kemudian Saru pun memberitahunya jika abu itu adalah si iblis yang sedang berganti kulit. Dan ketika si iblis itu berganti kulit, ia selalu meminta pengantin wanita. Kemudian Dororo pun memiliki ide untuk memancing monster itu karena ia sudah tahu kelemahannya, di mana monster itu yang takut akan sinar matahari. Keesokan harinya, diperlihatkan monster kelabang yang muncul lagi dan akan memakan lagi pengantinnya. Namun, ternyata pengantin tersebut adalah Dororo yang sengaja memancing iblis itu agar keluar. Dororo pun berlari kabur. Namun, ia tersandung sampai jatuh. Dan beruntung ketika monster itu akan memakannya, Dororo berhasil menyelamatkan diri. Lalu, kini giliran Saru yang akan membidik monster itu dengan busur apinya. Dan ternyata monster itu pun terbakar seketika. Karena tempatnya sudah lebih dulu ditaburi oleh minyak oleh Saru dan Dororo. Namun, ketika sinar matahari akan menembus awan hitamnya, tiba-tiba iblis ini pun kembali mempertebal awan hitamnya. Seketika api yang membakarnya pun juga ikut padam. Dan ketika iblis itu akan menyerang Dororo dan juga Saru, tiba-tiba Hyakimaru menyerang monster itu dengan busur kayunya, yang tentu saja serangannya tidak mempan terhadap monster itu. Namun, ketika monster itu akan menyerang Hyakimaru, Hyakimaru pun berhasil membuat iblis itu ambruk dengan sekali serangan menggunakan katananya, yang ternyata serangan awal Hyakimaru menggunakan busur itu adalah trik agar Hyakimaru bisa mendengar suara si iblis. Karena Hyakimaru yang tidak bisa melihat iblis itu dengan penglihatannya. Dororo pun seketika melompat ke tubuh iblis tersebut dan mengikatkan dirinya pada tubuh iblis itu. Namun, Dororo tidak sadarkan diri akibat monster itu membenturkan tubuhnya. Akan tetapi tidak bertahan lama, Dororo pun tersadar dan berteriak. Yang alhasil Hyakimaru pun berhasil mengetahui posisinya. Dan akhirnya monster itu pun mati terbelah oleh Hyakimaru. Sesaat sudah terbunuhnya iblis kelabang tersebut, akhirnya Hyakimaru pun mendapatkan kembali hidung aslinya. Di sisi lain, terlihat juga kakaknya Saru yang ternyata masih hidup. Dan episode 8 pun sudah berakhir. Diakhiri dengan Hyakimaru yang merasa senang akhirnya ia bisa mencium aroma bunga di sepanjang perjalanannya. Oke guys, sampai di sini pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. And see you next video.